bersyukur pada hari ini kita ada karena Dia yang luar biasa. Kalau waktu-waktu kita mengalami kesusahan, tapi jangan pernah takut, karena Tuhan kita tidak pernah mencobai kita daripada kekuatan kita. Mari kita berikan hati kita, kita menyembah Dia. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu.
pun yang seperti Dia. Mari. Haleluya. Daya seperti Engkau. Katakan begitu mengasihiku. Mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Sekali lagi katakan tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Yes, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan Kami berikan kepada hamba-Nya. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya keadaan saudara saat ini sangat-sangat luar biasa. Mari saudara, sebelum kita dengar sabda firman Tuhan, masing-masing kita ambil waktu, kita mau berdoa, saudara pejamkan mata dengan hati yang sungguh kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami yakin dan percaya dimanapun kami ada melalui online ibadah ini Tuhan, Tuhan menjamah kami, Tuhan menyembuhkan setiap kami, Tuhan memberikan kami kekuatan-kekuatan baru dan pengharapan-pengharapan baru. Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kami penghiburan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau dengar sabda firman-Mu berbicara kepada setiap kami, sehingga kami tahu bahwa kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibiarkan, tetapi pembelaan yang daripada Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga di mana
dimanapun kami ada, saat kami sakit kami tahu kami sudah sembuh. Saat kami mengalami beban berat kami dibebaskan, kami dilepaskan. Saat kami mengalami begitu banyak masalah persoalan, kami tahu bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Biarlah ini waktunya kami mau mendengar suara-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang penurut, sikap yang melakukan firman. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu tergenapi ya dan amin dalam hidup setiap kami. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara, ambil Alkitab saudara, kita sama-sama mau buka, kita belajar ya kan. Ini hari-harinya kita harus jadi lebih pandai dan kita harus belajar. Pengalaman hidup masa lalu saudara terkadang tidak bisa kita pakai untuk hari ini. Tetapi hari ini nanti untuk yang akan datang tidak bisa dipakai untuk yang akan datang. Karena berjalan dengan Tuhan hari lepas ke sehari selalu baru. Amin saudara. Tuhan mengajar mendidik kita untuk hal-hal yang baru. Hal-hal supranatural ataupun hal-hal yang nyata. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kita alami. Supaya apa? Supaya setiap hari sepanjang masa hidup kita bisa menceritakan tentang Kristus dan segala perbuatan-perbuatannya. Amin saudara. Yuk kita buka 1 Samuel 12 ayat yang ke-20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu. Saudara sudah siap ya? 1 Samuel 12 ayat 20 saya ulangin. Coba saudara siapkan dulu supaya kita sama-sama ngikutin nih ceritanya. Jadi kita belajar, namanya belajar harus sama-sama melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Alkitab mencatat Samuel berkata kepada bangsa yang mereka berdoa tapi mereka juga berdosa, ya kan gitu ya. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Berdoa tapi juga berdosa, beribadah tapi juga berdosa. Bukan berarti perkataan Samuel ini meringankan orang yang berbuat dosa boleh tetap berbuat dosa. Halo? Karena dosa akan menutup pintu langit untuk Tuhan mendengar doa kita. Karena saudara pernah tahu kan di dalam Yesaya 59 ayat 1, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tetapi yang membuat Tuhan tidak mau memalingkan wajahnya melihat kita dan mendengar doa kita adalah karena tangan kita berlumuran darah, ada banyak musuh, ada banyak kejengkelan, ada banyak kepahitan. Apa yang membuat Tuhan tidak mau menoleh pada kita? Ada dosa, dosa dusta, egois, keserakahan, perzinahan, percabulan, perselingkuhan, roh yang tidak takut akan Tuhan, melakukan dosa udah biasa, dan itu sudah terjadi dan sedang terjadi di akhir zaman ini. Di mana? Di luar gereja. Apakah di dalam gereja tidak ada? Banyak. Oleh sebab itu saudara, Alkitab mau berkata, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Bukan berarti toleransi saudara ya, tapi jangan terintimidasi. Karena Petrus pernah mengalami kejatuhan ketika dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi karena dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan. Ya toh? Dia bertobat. Yang penting apa? Bertobat. Dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan. Apakah Tuhan membuang dia? Tidak, Tuhan tidak membuang Petrus. Petrus malahan menjadi salah satu rasul yang hebat pada zamannya, ya kan? Nah saudara, jadi kalau hari ini kita berbuat dosa, maaf ya, berbaliklah kepada Tuhan, cepat-cepat tinggalkan dosa. Jangan bangga dengan dosa. Dosa akan membuat kita masuk dalam api neraka. Dosa akan membuat kita mengalami neraka di bumi, karena ini adalah tipu daya setan. Tetapi Alkitab berkata, jangan lagi berbuat dosa, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Ya, sekalipun sudah pernah berbuat dosa, emang saya ini orang benar, orang baik-baikan gitu? Enggak lah saudara, saya juga banyak buat salah. Tetapi jangan pernah berhenti beribadah, karena kita butuh Tuhan untuk memperbaharui setiap langkah kaki hidup kita. Kita perlu Allah Roh Kudus untuk terus menjernihkan pikiran kita. Kita butuh Roh Kudus sebagai guru yang terbaik yang menginsyafkan kita supaya kita bertobat. Kita butuh Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita mampu melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan kekuatan daging manusia kita tidak sanggup, tetapi
tapi bersama dengan roh Tuhan. Bahkan perkara yang jauh lebih besar, kata firman, kita akan melakukannya bersama dengan dia. Amin. Oke, kita lanjutkan. Berdoalah, maaf saudara. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan hanya jangan berhenti beribadah, tapi beribadah dengan segenap hati, ya. Beberapa orang berkata susah ibadah online. Saya berkata tidak susah, hanya dibutuhkan hati yang siap, hati yang sungguh. Saudara mau online, saudara mau offline, saudara di tempat ibadah, saudara ada di kamar doamu, itu bukan tergantung tempat atau suasana. Itu tergantung hati kita yang haus dan lapar mau sungguh untuk beribadah, mencari wajah Tuhan, menemukan pribadinya, mendapatkan kekuatan impartasi karakter kerajaan surga, pewahyuan hikmat yang daripada Tuhan, saudara. Jadi ibadah bukan bicara rutinitas, ibadah bicara antara saya dengan Tuhan. Ketika saya datang, saya harus ketemu Tuhan, saya harus membawa persembahan yang terbaik buat dia, dan membiarkan dia mengurapi, membiarkan dia meminyaki, membiarkan dia memberikan perkataan-perkataan firman-Nya, dan saya mengambil keputusan untuk mentaatinya. Amin, saudara. Itu namanya ibadah, saudara. Ada praise, ada worship yang keluar dari hati yang mencintai Tuhan dalam segala ucapan syukur, dan selalu ingat kebaikan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Hanya karena Tuhan kita bisa hidup sampai hari ini, kita bisa menikmati hal-hal yang baik sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Setuju, katakan amin. Mari tersenyum dengan kiri kananmu. Mungkin itu suami, mungkin itu mertuamu, mungkin itu anak-anak, mungkin istrimu, saudara. Tersenyum dengan mereka, ya. Ini waktunya kita tetap bersuka cita, sekalipun banyak di luar sana yang murung, yang stres, lagi depresi, karena kau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Oke, ayat yang selanjutnya, ayat ke-21. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Mau cari apa di hari-hari ini, saudara? Cari manusia yang bisa nolong saudara? Cari orang-orang pintar? Ya toh? Cari begitu banyak cara untuk keluar dari masalah? Saya sudah pernah ngalamin sekian panjang waktu berjalan dengan Tuhan, masalah demi masalah terus datang dalam hidup kita, betul nggak sih? Ya. Tapi apakah ada sih gitu ya pinternya kita, idenya kita membawa kita keluar dari masalah ini? Nggak ada, saudara. Ide kadang-kadang itu datangnya dari Tuhan, dan kita mampu untuk melakukannya karena ada bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup dalam penyembahan berhala, kita lebih dengan segala hobi kita lebih dengan segala ide-ide kepintaran kita, saudara. Kita akan lelah, saudara. Inilah waktu-waktunya kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, karena firman berkata, dengan diam dan tinggal tenang, di sanalah kekuatan kita. Tuhan memberikan kekuatan ketika kita diam. Coba katakan diam, saudara, ya. Ketika kita tenang, saudara, kalau kita ini kacau, kalau kita ini kupu-kupu, itu bahasa Korea, saudara, ya, kita tidak akan menerima jawaban. Kalau kita teriak-teriak, kalau kita stres, kalau kita memperkataan-perkataan yang negatif, kita tidak akan pernah bisa berpikiran jernih dan mendapatkan jawaban dari Tuhan, saudara. Ya, ayat 21, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa-dewa kesia-siaan. Jangan kejar uang, kejar Tuhan, maka uang akan mengejar saudara, ya. Jangan kejar kesenangan dunia, karena itu sementara. Ada beberapa orang berkata, mumpung masih muda, kenapa masa muda harus dibuat terlalu rohani begitu ya? Kita hiduplah seperti orang-orang yang ada di luar sana. Mereka menikmati masa muda mereka. Ingat baik-baik, kita akan berjalan dengan waktu dan menjadi tua. Kalau kita tidak bertobat hari ini, tiba-tiba kita sudah menjadi tua dan kita menyesal, kita tidak bisa lagi mengulangi waktu-waktu yang manis bersama suami kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan anak-anak kita. Kita tidak lagi bisa menikmati hal-hal yang baik karena kita menabur yang jahat. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau menabur dosa, kau akan menerima hukumnya. Kau menabur kebaikan, kebenaran, maka bertambah usia seperti firman berkata, kau akan seperti pohon yang berbuah-buah manis, baik untuk dirimu sendiri dan juga baik untuk keluargamu dan generasimu. Berkat anak cucu akan menyertai engkau, bukan hanya hari ini saja, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jangan lupakan hukum tabur tuai, karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Oke, ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Saya percaya, seberdosa apapun kita, asal kita kembali berbalik hati dengan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan dosa itu lagi. Saudara ingat cerita perempuan-perempuan yang ada di dalam kitab Injil, saudara. Ada perempuan sundal, ada perempuan gak benar ya. Ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan katakan sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, saudara, semua orang Farisi pada saat itu berkata, siapa dia bisa mengampuni dosa?
Tetapi dia adalah Tuhan, dia Mesias. Kalau saudara percaya dia adalah Tuhan, dia Mesias, dia memberikan hidupnya di kayu salib buat hidupmu dan hidup saya yakin dan percaya kalau hari ini engkau sedang terintimidasi dengan segala hal yang jahat yang sudah dilakukan hari-hari kemarin, ini waktunya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh, pimpin tuntun saya, pegang tangan saya Tuhan, jangan biarkan saya jalan sendirian. Itu doa saya biasanya, saudara. Saya akan berkata, pegang tangan saya, jangan biarkan saya menyimpang ke kanan ke kiri. Minimal hidup saya ini jadi berkat buat keluarga saya. Kalau orang di luar sana tidak menerima berkat buat dari saya, minimal keluarga saya mendapatkan berkat dari hidup saya. Kalau keluarga saya sudah bisa mendapatkan berkat dari hidup saya, maka kemanapun saya pergi, saya bisa membawa berkat itu bagi banyak orang. Amin. Oke. Ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Ya toh, Tuhan tidak mungkin mempermalukan dirinya sendiri dengan memanggil saudara, memilih kita, kemudian tiba-tiba hanya karena kita buat sedikit salah kemudian dibuang. Tuhan ingin menyatakan kepada dunia betapa besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Jadi nggak gampang-gampang dibuang gitu. Kita kan bukan barang rongsokan. Di dalam Yesaya berkata, engkau dan saya ini adalah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin. Ayo katakan, saya berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saya berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Bahkan kitab Sakarya berkata, kita ini adalah biji mata Tuhan, dijaga, dipelihara dengan baik, saudara. Supaya mata roh kita ini terpancar, kita bisa melihat hal-hal yang dunia tidak bisa lihat. Kita mempercayai yang dunia tidak percayai, yaitu keberadaan Kristus yang adalah Allah yang hidup, bangkit pada hari ketiga dan mendapatkan kemenangan diberikan buat saudara dan saya. Sehingga engkau dan saya bukan lagi orang-orang yang kalah. Kau dan saya adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Oke, saudara. Mari saudara, kita lanjutkan firman ini. Ayat 23. Mengenai aku, saya sambung dulu 22, belum selesai ya. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Bukankah Tuhan telah berkenan hanya oleh karena perkenanan Tuhan engkau dan saya jadi anak Tuhan? Oleh karena Tuhan mau. Jadi jangan macam-macam hidupnya ya. Hanya karena Tuhan mau. Kau dan saya jadi milik kepunyaannya, jadi umatnya hanya karena Tuhan mau. Karena Tuhan yang pilih engkau dan saya, tidak mungkin dibiarkan. Sekalipun keadaan pandemi seperti sekarang, semua orang berkata ini masa sulit, tapi percayalah Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan ada bersama denganmu dan saya, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Immanuel, Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Kalau saudara percaya, kau akan berbahagia. Kalau kau percaya, kau akan bersuka cita. Kalau kau percaya, damai sejahtera akan tetap ada dalam hidupmu. Ya, kalau kau percaya, kau akan lihat hari-hari hidupmu itu adalah mujizat, mujizat dan mujizat dan mujizat. Tidak akan kelaparan, tidak akan berhutang, tetapi menghutangi bangsa-bangsa. Tidak akan turun, akan terus naik. Tidak akan menjadi ekor, tapi akan jadi kepala. Yakini saudara bahwa firman itu adalah benar. Perkataan manusia bisa salah, tapi perkataan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Oke, yuk. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ini perkataan Samuel. Dia berkata, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Sebenarnya ini untuk para pemimpin-pemimpin gereja dan juga untuk orang tua ataupun anak-anak yang sedang mendoakan orang tua yang belum percaya kepada Kristus, supaya hidup mereka diselamatkan. Tetapi para pemimpin-pemimpin gereja hari-hari ini, maaf, para penatua, para pendeta, evangelis, gembala, dimanapun saudara ada saat ini waktunya lebih banyak berdoa. Karena jiwa-jiwa itu harus kita jaga di dalam doa. Karena ibadah hari-hari ini benar-benar mengalami satu penurunan yang namanya mentalitas kerohanian yang benar. Kadang-kadang ibadah ketemu dalam satu persekutuan aja, kita melihat begitu banyak orang yang tidak bertumbuh menjadi dewasa. Firman masuk kanan keluar kiri, apalagi dengan online seperti ini. Beberapa saudara mendengarkan saya berkhotbah seperti ini, mungkin saudara sedang makan kacang goreng begitu ya, saudara sedang makan singkong bakar ya, saudara sedang minum kopi, masih beberapa belum mandi, masih pakai koloran gitu saudara ya. That's okay, saya tidak peduli dengan hal itu. Yang penting firman itu saudara dengar dengan baik, saudara ibadah dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Ya kan? Ini waktunya dimana kita para gembala, hamba-hamba Tuhan ini harus benar-benar menjaga jiwa-jiwa, gembala-gembala menjaga domba-domba. Supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan hal yang disebut dosa. Nah lucu kalau kita para gembala yang berdosa, kemudian apa yang kita bisa jaga untuk domba-domba kita, untuk menjaga diri sendiri saja kita tidak bisa.
Kalau gembala-gembala, kira para penatua, kita orang-orang gereja, hamba-hamba Tuhan, kita yang melayani, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri untuk kita tetap stay dalam kebenaran. Apa yang kita mau lakukan untuk domba-domba yang dipercayakan, jiwa-jiwa yang dipercayakan buat kita? Ya, saudara, ini waktunya. Ayo, mulai kita jangan merasa bahwa diri paling benar. Karena firman adalah sebuah kebenaran. Keluar dari firman, berarti udah gak benar gitu loh saudara. Keluar dari firman gak benar. Kalau kita sudah hidup gak benar, saudara mau doa bagaimanapun, itu doa cuma sampai plafon turun ke bawah. Dan saudara mau bagaimana mengatasi situasi yang seperti sekarang ini? Dengan beribadah yang banyak, berdoa yang banyak, menyembah yang banyak, berbahasa roh yang banyak. Kemudian kita berpikir, jediar gitu ya, mujizat terjadi, tingkap langit dibukakan. Tuhan adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Allah yang kudus, saudara. Dia tidak pernah ingkar dengan apa yang Dia janjikan. Satu kali Dia berfirman, Dia tidak mungkin cabut firman-Nya itu, saudara. Dan Dia tidak mungkin melanggar apa yang menjadi firman-Nya. Amin, saudara. Oke, saudara. Mari kita kembali di ayat yang ke-22. Ya. Ayat 21 dulu deh. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan. Ya, saudara. Jangan menyimpang. Ayat 24 ya, saudara. 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Ini kata Samuel. Jadi jangan berhenti berdoa ya saudara-saudara. Kau papa doalah untuk keluargamu, mama berdoa untuk keluargamu, anak-anak berdoalah untuk keluargamu, para gembala, evangelis berdoalah untuk jemaat yang dipercayakan, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk kota-kota, bangsa-bangsa, pulau-pulau, ya kan? Berdoalah untuk semua orang. Karena Samuel berkata, jangan sampai berdosa untuk berhenti berdoa. Dan aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Dan mengajarkan, saudara. Kalau kita sendiri tidak mengerti apa itu kebenaran, bagaimana kita mengajarkan hal yang baik, yang benar dan lurus. Ini firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya sangat percaya, saudara. Harus dimulai dari diri kita, baru kita bisa impartasikan kepada orang lain. Harus dimulai dari diri kita, baru kita bisa menghamiri orang lain, saudara. Ya, hal yang baik, hal yang benar, hal yang lurus. Coba pikirkan baik-baik, apakah hidup kita sudah lurus? Ya, memang manusia tidak sempurna, terkadang kita bisa jatuh. Tetapi cepatlah berbalik dan kembali mengerti bahwa kebenaran adalah sebuah kebenaran. Ya, kebenaran akan memerdekakan setiap kita. Ayat ke-23. Ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah. Ayo dicatat ya. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Segenap hati. Coba yuk ulangin. Segenap hati. Beribadah dengan segenap hati. Beribadah dengan segenap hati. Ya. Sesuatu yang membual keluar karena kerinduan, kehausan, dan kelaparan, dan ingin menyenangkan hati Bapa lewat pujian dan penyembahan dan ibadah hidup kita sehari-hari. Dari karakter kita, perkataan kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita, itu adalah ibadah, saudara. Ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah. Saudara tahu apa nggak sih? Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Hal-hal yang besar, keselamatan diberikan, ya toh? Napas hidup diberikan, hari ini kita masih sehat, itu adalah anugerah. Masih bisa makan, itu anugerah. Masih bisa nyekolahin anak, itu adalah anugerah. Masih punya masalah, itu anugerah. Karena dengan masalah, dia sedang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dengan masalah, dia sedang menguji kita apakah kita orang yang taat kepada firman dan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Segala perbuatan yang besar sudah dilakukan dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya sekedar mujizat, butuh uang datang. Ya toh? Sakit kemudian sembuh. Percayalah, itu hal-hal yang biasa. Itu mudah sekali untuk Tuhan kerjakan. Tapi coba lihat saudara, dulu saya ini pemarah, tidak sabaran, tiba-tiba jadi orang yang sabar, yang tenang. Itu mujizat loh saudara. Dulu rasanya kalau lihat orang lain sukses, iri hati, jantung cekot-cekot, deg-degan, salah sih, kepala cekot-cekot ya toh, jantung deg-degan gitu. Tapi hari ini saya melihat orang lain sukses, biasa, karena saya tahu setiap orang sudah ada masing-masing jatah, bagian-bagiannya sendiri, sesuai dengan takaran imannya dan kapasitasnya. Amin saudara. Kalau kau iri hati, kau akan mengalami kemerosotan. Kalau kau iri hati, kau tidak bisa menjadi seseorang
yang lebih baik daripada hari ini. Oleh sebab itu buang semuanya. Amin saudara. Mengenai aku, hanya takutlah akan Tuhan, 24. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Kalau kamu tetap berbuat jahat, berbuat dosa, nyakitin hati Tuhan, jadi batu sandungan terus-menerus, nggak pernah mau berubah, akan dilenyapkan. Sebenarnya apa maksudnya? Kita tidak akan mengalami hal-hal yang baik di bumi. Bahkan khawatirnya nggak dapat surga. Nah saudara, saya mau kasih contoh. Sebenarnya ini bicara tentang apa? Apakah Tuhan membuang kita kemudian kita tidak selamat? Saudara tahu ketika Tuhan mengangkat, hanya tangan Tuhan yang bisa menurunkan. Betul ya? Hari ini saudara diberkati. Yang bisa memberhentikan berkat itu juga Tuhan. Tapi kalau harus berhenti berkat itu, yang membuka pintu berkat terbuka untuk kita juga Tuhan. Ya toh. Kalau kita orang bodoh, yang menjadikan kita orang yang berhikmat, siapa yang mampu melakukannya? Juga Tuhan. Dari orang biasa menjadi orang luar biasa, siapa yang bisa mengubah hidup kita seperti itu? Juga Tuhan, saudara. Saya ingat sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu seorang Raja Saul, ya kan? Saudara udah sering dengar ini gitu ya. Tapi kita belajar dong dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya adalah Saul. Saul yang ngangkat juga Tuhan. Dari buang undi juga tetap dia menang, karena dia udah dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja. Mestinya dari awal dia udah tahu kalau yang pilih dia adalah Tuhan. Sama seperti saudara dan saya. Yang pilih kita jadi anaknya adalah Tuhan. Yang mengangkat kita jadi anak raja adalah Tuhan. Yang menyebut engkau dan saya adalah milik kepunyaannya, kekasih hatinya juga Tuhan. Jangan lupa. Berarti dia begitu mencintai engkau dan mencintai saya. Dia punya begitu banyak janji yang ingin dia genapi dalam hidupmu dan hidup saya. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa, jangan patah semangat. Ini waktunya bangkit dalam kekuatan iman yang baru. Karena hari itu masih panjang, saudara. Nggak usah mikir pandemi kapan berhentinya. Yang penting tahu Tuhan sedang membawa langkah kaki kita kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Nah, saudara Saul diangkat oleh Tuhan. Jadilah raja, ya kan? Tetapi apakah satu saat dia bisa turun? Bisa. Tangan siapa yang menurunkannya? Tuhan. Kenapa dia bisa turun posisi menjadi manusia biasa lagi dan akhirnya mati oleh pedang, gitu kan? Karena ketidaktaatan. Hanya itu, saudara. Karena ketidaktaatan. Apakah dia nggak becus jadi raja? Nggak tertulis loh. Nggak tertulis bahwa dia nggak becus jadi raja. Dia hanya selalu melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang tidak boleh dilakukan, dia lakukan. Itu tok loh kesalahannya. Tapi udah gitu ditegur, saya ngotot. Ya, beda dengan Daud ketika dia jadi raja, dia juga buat kesalahan. Apa kesalahannya? Ngambil istrinya orang. Ya, tapi apakah itu menjadi hukuman seumur hidupnya? Enggak. Hanya beberapa hal yang dia harus lewatin karena perbuatannya itu. Tetapi kenapa hanya beberapa hal yang dia lewatin? Karena dia gampang bertobat dan tidak melakukannya lagi. Tetapi hukum akan terus berjalan di dalam kehidupan Daud. Begitu juga dengan Saul. Saul mengalami segala sesuatu yang tidak baik pada akhirnya. Karena tidak mau bertobat, nggak mau berbalik dari jalan yang jahat kepada jalannya Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa saya salah. Dan tidak berbuat dosa lagi. Apa sih yang dia lakukan? Saya bacakan dikit ya, kita selesai ya. 1 Samuel 13 ayat yang ke-18. Nah, saudara lihat di sini. Sebenarnya bukan ini, saudara. Nah, saya ceritakan aja, saudara ya. Apa yang terjadi dengan si Saul, saudara? Saul ya sebenarnya tidak diberi hak untuk dia membawa yang namanya persembahan di hadapan Tuhan ya. Dan pada saat itu orang Israel harus berperang dengan orang Filistin. Nah, sebelum biasanya mereka berperang, mereka datang di mezbah Tuhan. Mereka datang untuk membawa ukupan di hadapan Tuhan supaya penyertaan Tuhan itu nyata atas mereka dan setiap peperangan dalam hidup mereka menang.
Tetapi yang harus membakar ukupan itu adalah Samuel. Karena Samuel itu adalah imamnya, nabinya gitu kan ya. Nah sedangkan Saul ini adalah raja. Di zaman perjanjian lama dia tidak diberi hak untuk membakar ukupan persembahan di bait Allah ataupun di mezbah persembahan. Tetapi setelah 7 hari orang-orang Filistin sudah teriak-teriak mau perang begitu. Orang Israel kok nggak maju-maju rasanya begitu ya. Nah mereka sudah mulai teriak-teriak. Nih yang namanya rakyat mulai gelisah. Dan mereka mulai berteriak. Kalau kamu nggak bakar ukupan dan kita nggak mulai maju berperang, kita tinggal loh kamu. Ya kan gitu ya. Dan apa yang terjadi? Wah Saul udah kebingungan. Kenapa? Dia takut ditinggalkan manusia, tapi dia nggak takut ditinggal Tuhan. Dia lupa kalau yang ngangkat hidupnya itu adalah Tuhan. Dia lebih penting apa kata manusia, apa pandangan manusia terhadap dirinya. Dia lupa bahwa ada sepasang mata yang dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam, itu melihat kehidupannya, bahkan mengenal pribadinya, tahu isi hatinya, apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Bahkan yang mengangkat dia jadi raja itu adalah Tuhan. Dia lupa. Coba bilang kiri kananmu, ojo lali. Ya, jangan lupa. Yang angkat hidup kita jadi pendeta itu Tuhan. Yang angkat kita ini melayani adalah Tuhan. Yang memberkati kita adalah Tuhan. Yang memberikan nafas hidup buat kita adalah Tuhan. Yang sampai hari ini menjaga kita adalah Tuhan. Bahkan yang memberikan keselamatan buat hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Jangan mengangkat diri lebih dari Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Nah pada saat itu dia bakar ukupan. Samuel datang, Samuel bilang, lu ngapain? Dia bilang, iya kamu gak datang-datang sih. Ini semua orang mau meninggalkan aku. Saudara, ini kesalahan yang pertama. Jangan takut ditinggal oleh manusia, tapi takut kalau ditinggal oleh Tuhan. Jangan takut ditolak oleh manusia, tapi takut kalau ditolak oleh Tuhan. Jangan takut kalau manusia bernegatif thinking tentang saudara, atau berpikiran segala sesuatu yang negatif tentang hidupmu ya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan selalu berkata, engkau dan saya berharga di matanya. Engkau dan saya ini adalah kesayangannya. Itu jangan pernah dilupakan. Hal yang kedua, saudara, saya ada buat sebenarnya ayatnya, saya taruh di sini, tapi tiba-tiba hilang begitu aja ya, saudara. 1 Samuel 15 ya, saudara. Ayat yang ke-8, ini kesalahan yang kedua loh saudara ya. Ketika dia diperintahkan untuk melawan yang namanya Amalek saudara. Raja Amalek bersama dengan seluruh rakyatnya harus dibunuh. Semua binatang harus dibunuh. Yang hamil menyusui rasanya kejem gitu ya. Sebenarnya secara rohaninya kita mau bicara tentang jangan pernah tinggalkan dosa. Jangan bilang ini dosa kecil kok, nggak apa-apa bu. Tuhan itu baik, nggak ada dosa kecil, dosa besar. Cuma coba-coba kok bu. Jangan pernah coba-coba dengan yang namanya dosa. Saudara, 1 kali kau melangkah akan ada langkah kedua. 2 kali melangkah ada langkah ketiga. Lama-lama terbiasa berkecimpung di dalam dosa, berkecimpung dalam ketidaktaatan. Jadi jangan coba-coba untuk berkata Tuhan baik, Tuhan baik, nggak apa-apa kok, Tuhan ngerti. Saya dibohongnya bohong putih kok, ya kan gitu. Saya jengkel juga Tuhan ngerti kok, karena orang itu jahat. Nggak, Tuhan tidak akan mengerti hal-hal seperti itu, saudara. 1 kali Tuhan bilang jangan berbuat dosa, Tuhan tidak akan bilang saya akan toleransi karena aku tahu hatimu. No, Tuhan akan berkata bertobat kau, kembali kepada jalan yang benar, karena aku ingin memberkatimu. Aku yang mengangkat engkau. Aku ingin membawamu melihat jalan-jalan yang ajaib. Aku ingin membuat engkau melihat keajaiban, kedahsyatan yang kusiapkan bagimu. Saudara siap apa enggak? Jangan selalu bicara pandemi, kegelapan, masa sulit. Saya sedang bicara tentang hatinya Tuhan. Saya sedang bicara tentang sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan bicara surga dulu, kita bicara yang di bumi dulu. Ya saudara, saudara siap apa enggak? Kalau saudara siap, dengarkan firman baik-baik ya. Agag ayat 8, raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Nggak dibunuh, disuruh bunuh, nggak dibunuh. Disuruh tinggalkan dosa, dipelihara. Tapi dalam gereja ngangkat tangan, bahasa roh. Kelihatan rohani, air mata yang mengalir. Banyak pendeta terkecoh dan berkata jemaat itu rohani. Ternyata hidupnya nggak karu-karuan. Begitu juga kita hamba Tuhan di mimbar, bernubuat, angkat tangan gitu ya. Ternyata menipu jemaat. Hidup kita mendugakan hati Tuhan. Siapa yang mengajar bertanggung jawab dengan apa yang diajarkan. Jangan-jangan pengen jadi guru. Itu kata Yakobus 3.
Ya saya ngomong karena saya pendeta ya, saya juga menjaga segala sesuatunya. Apakah tidak pernah jatuh di dalam perkataan? Pernah, hati pernah, tapi cepatlah bertobat. Karena tidak ada satupun manusia sempurna, hanya Yesus. Tetapi ketika kau datang kembali kepadanya, darahnya yang kudus, darah yang suci, akan membuat, kata Alkitab ya toh, dosa semerah kemisi bisa menjadi putih seperti salju. Amin saudara. Oke. Ya, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba akan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Cinta uang. Yang pertama, tidak taat, dosa masih disimpan. Ternyata salah satunya adalah cinta uang. Ya kan? Hanya karena uang banyak orang yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan pencobaan itu terus dibuai di dalam keinginan-keinginan. Dan keinginan semakin besar akhirnya menghasilkan dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Ya. Tetapi ayat yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah, ayat 13 ya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saya kaya, saya ngomong apa? Nah saudara, masih ngomong apa dia? Diberkatilah kiranya engkau Samuel oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal dia melanggar firman masih bisa ngomong aku melakukan firman. Apa ndak dablek? Ya, apa ndak dablek, ndak bebal orang seperti ini. Sudah tahu salah masih pakai nama Tuhan, masih memuji diri sendiri. Ini dablek ya saudara ya. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Mau dipersembahkan, dosa dipersembahkan. Dosa dipersembahkan, datang dengan tangan berdarah. Sesuatu yang naik di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan berkata, bau busuk. Kita masih bawa di hadapan Tuhan. Halo? Ini waktunya gereja bertobat. Ini waktunya gereja membawa persembahan yang indah, yang harum. Jangan selalu membenarkan diri. Hanya karena saya pendeta, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Lihat koreksi kelakuan hidup kita. Supaya hidup kita ini jadi berkat saudara. Supaya Tuhan kita tidak dipermalukan. Amin. Oke. Yang sangat terakhir ya saudara. Kita lihat di ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya, halo, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dengar ya, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengar, perhatikan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, garis bawahi saudara dimanapun kau saat ini berada. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, ya kan? Kita sebenarnya imamat yang rajani, imam yang punya kuasa raja. Dalam satu pengurapan diberkati berlimpah-limpah, punya kuasa untuk tengging setan, punya kuasa untuk mencipta bersama dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kau dan saya menolak firman, kuasa itu hilang semua. Tetap jadi orang Kristen, tetap jadi anak Tuhan, tetap sepertinya melayani, tapi tidak lagi bergerak bersama dengan Roh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan yang namanya dosa, kemunafikan, kebohongan, dan pemberontakan, ketidaktaatan. Diajarkan bahwa persembahan nangis-nangis sama Tuhan nggak ada gunanya, ya kan? Alangkah indahnya kalau kita beribadah, puji Tuhan, menyembah Tuhan, dengarkan firman dan lakukan firman. Satu paket yang lengkap yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Setuju, katakan amin. Yuk saudara, kita benahi diri kita masing-masing, termasuk saya ya, supaya melewati masa kegelapan pandemi ini, kita tahu bahwa kita sedang dipersiapkan untuk masuk
masuk dalam satu tahun yang disebut panen rayanya Tuhan, masuk dalam tahun keajaibannya Tuhan. Kita nggak pernah tahu 2021 apa yang akan terjadi. Seperti tahun ini tiba-tiba ceplok gitu ya, COVID-19 gitu, nggak ada yang tahu. Tetapi orang yang benar itu dipersiapkan, orang yang hidupnya mentaati Tuhan tidak akan pernah yang namanya malapetaka memakan hidupnya, yang namanya bencana akan membinasakannya, karena tangan kuat Tuhan selalu membela dia dan melindungi dia. Amin saudara. Jadi kalau hari ini sakit, jangan bilang aku sakit, aku sembuh lewat penyakit ini. Aku belajar untuk menghargai hidupku. Kalau ekonomi hari ini sedang mengalami penurunan, mulai lihat keluargamu ketika mereka menerima engkau apa adanya dengan ekonomi yang biasa-biasa saja, bersyukur masih ada keluarga rumah tangga yang bisa menerima satu keberadaan kehidupan kita sebagai suami mungkin gitu ya. Saudara dalam apa adanya saudara, istrimu mendukungmu, anak-anak mendukungmu, itu suatu kebahagiaan ya toh. Ya, gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini, coba lihat kita ini sedang dibawa kemana. Kita sedang dibawa dalam pembaharuan, kita sedang dalam penampian, kita sedang dibersihkan. Karena setelah ini ada persiapan-persiapan yang Tuhan berikan buat kita untuk masuk dalam satu kemenangan yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun kemarin, bahkan tahun ini. Saudara siap untuk masuk ke area ini? Amin saudara, mari kita pejamkan mata. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau Allah baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat atas hidup kami. Bila setiap masalah persoalan yang kami lewati di hari-hari ini, kami tahu bahwa Tuhan sedang mengajar, mendidik, mendewasakan setiap kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, punya integritas, bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan biarlah lewat segala sesuatu yang terjadi, kami boleh terus duduk diam di bawah kaki Tuhan, tenang dalam memikirkan seluruh kehidupan kami, memperbaharui hidup kami bersama dengan Tuhan hari lepas ke sehari, semakin menyenangkan Engkau. Tinggal erat dalam pokok anggur yang benar, sehingga kami sebagai ranting-ranting, kalau Kau dapatkan ranting-ranting yang kering, Tuhan Engkau potong kami, dan kalau Kau lihat kami berbuah, biarlah kami menjadi semakin berbuah-buah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Kau yang sakit, pegang tempat-tempat yang sakit dan percaya dengan imanmu, kesembuhan itu adalah bagianmu, dan sembuh engkau di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini Engkau mengalami keterikatan, Engkau mengalami tekanan, Engkau mengalami kondisi depresi, Engkau mengalami intimidasi, aku berdoa oleh kebenaran firman Tuhan, Engkau dibebaskan, Engkau dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus, oleh apinya. Segala ikatan-ikatan itu dibakar dan Engkau lepas dalam nama Yesus. Dan hari ini juga Tuhan, kami yakin dan percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami semua menerima hal yang baik daripada Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami mentaati setiap kebenaran firman yang diajarkan kepada setiap kami, dan berikan kami haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami punya keinginan dan terus keinginan. Kami menyukai duduk diam di bawah kaki Tuhan setiap hari. Semakin keadaan semakin sulit, kami tahu bahwa kami akan semakin dekat dengan Engkau. Semakin sulit kehidupan kami, kami akan tetap pegang tangan-Mu dan tidak akan melepaskannya. Karena kami tahu hanya bersama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ini selesai, tapi aku yakin dan percaya kuasa, pengurapan, anugerah kasih sayang-Mu melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.